Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Sangkula muliakan para alim ulama, para kiai, para punyai, para asatid, para sesepuh, bini sepuh, sedaya bapak ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saniki tasih diparingi umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah nang Gusti Allah. Semoga kita terus husnul khotimah, amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in summa ila jamil awliya wassalihin wa aswadina wa sallam sanif hadal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani summa ila Syekh Ali Fadil Salim bin Sumaili summa ila jami masyayikhina masyayikh sadaqah alam summa rabbi ruhina hadrat Syekh Kiai Abdul Jalil Nawawi summa ila jami masatul ulama summa ila jami masyayikhina wa usuli mafurihim wa syekh summa ila jami abul amatina sana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allah ta'alaina futuhal arifin waj'alna khalisan karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa taminu ibnu sabili, wa taminu utawi kang kaping 8 ibnu sabil iku ibnu sabil. Wa huwa utawi ibnu sabil ala qismaini iku tetep ing atase rung bagian. Majaziyun nyatani kang bangsa majazi. Wa huwa utawi majaziyun mansyi'u safarin iku gon lumakuni wong. Iku kang gon kang melakoni lunga min baladi mali zakat saking negara zakat. Orang yang berhak menerima zakat yang nomor 8 itu adalah ibnu sabil. Niki yang terakhir orang yang berhak menerima zakat yang ke-8 adalah ibnu sabil. Ibnu sabil niku terbagi menjadi 2. Yang pertama secara majazi adalah orang yang melakukan perjalanan sing berangkat dari tempat atau daerah yang di situ ada pembagian zakat. Niku secara majazi. Wa haqiqiyun lan kambang so hakiki wa huwa tawi hakikiyun marin iku kang lewat bi baladi zakat ing dalem negara zakat. Fi safarihi ing dalem lumakune marin. Wa dzalika uta mengkon i'taun inih taja iku lamun butuh sapa wong sapa ibnu sabil bi alam yakun gambarane bi alam yakun kelawan yen to ora ono mahu iku tetep ing dalem sertane ibnu sabil ma apa barang yusiluhu kang iso nekaaken apa mahu ing ibnu sabil maqasidahu ing gun sejone ibnu sabil au malahu utawa ing artone ibnu sabil fayuta moko den paringi apa man fayuta moko den paringi man sapa wong la mala karena arta iku maujud lahu maring man aslan kalawan babar pisan. Yang bangsa hakiki ibnu sabil niku orang yang melakukan perjalanan kemudian dia lewat di suatu tempat yang di situ ada pembagian zakat. Jadi ibnu sabil niku intinya orang yang dalam perjalanan, boten orang yang ada di daerah niku. Jadi musafir. Cuma dalam zakat istilahnya ibnu sabil. Jadi orang yang dalam perjalanan kemudian dia lewat di sebuah tempat yang di situ ada pembagian zakat. Nah, kapan diberi zakat ibnu sabil niku? Kalau orang yang melakukan perjalanan tadi niku kehabisan bekal. Jadi bekalnya dia kehabisan untuk melanjutkan perjalanannya sampai ke tujuannya dia sudah enggak cukup uangnya. Maka orang niku diberi zakat.
Kadang tapi kondisi seperti ini di zaman sekarang sudah jarang terjadi. Mungkin kalau dulu, kalau rumiyin niku tiyang kalau sudah melakukan perjalanan hanya yang dimiliki hanya uang yang dipegangnya. Menghubungi keluarganya sudah nggak bisa karena tidak ada HP. Uangnya mungkin hanya yang dipegang. Tapi kalau sekarang kita kemana-mana, kalau kehabisan uang bisa langsung telepon keluarga, saat itu bisa ditransfer, atau mungkin uangnya mungkin yang dibawa ATM-nya. Jadi sekarang kondisinya sudah berbeda, sehingga Ibnu Sabil dalam kondisi sekarang itu untuk mendapat prioritas dalam pemberian zakat sudah tidak menjadi perhatian, karena kondisinya sudah beda dengan zaman rumiyin. Jadi nanti kita oleh pembagian zakat kok ada mustahik atas nama Ibnu Sabil, niki harus diteliti teman, karena sepengetahuan kula banyak praktik-praktik yang salah dalam memahami Ibnu Sabil. Nggih kula mirsani piyambak di tempat kula meniku ten Madura niku yang dikatakan Ibnu Sabil anak-anak yang masih sekolah. Jadi anak yang sekolah niku dikatakan Ibnu Sabil. Padahal secara di kitab Ibnu Sabil niku orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, tidak bisa dia mencapai tujuannya, sehingga dia berhak diberi zakat sebagai bekal untuk melanjutkan ke perjalanannya. Niku namanya Ibnu Sabil. Wa kadaiku kaya mengkono-mengkono iktok den paringi man utawi wong lahu kang iku tetep gadhe man mal utawi arto fi ghairil baladi dalem liyane negara al muntakili kang den pindah ilahi apa maring al bisarti alla yakuna kelawan syarat yen to ora ana apa safaruhu lumakune man maksiatan iku maksiat. Termasuk orang yang diberi zakat Ibnu Sabil niku, dia tujuannya mau ke Surabaya, uangnya ada di Tuban. Nah, walaupun musafir tadi sudah nyampe ke tujuannya dia perjalanan, tapi kok hartanya atau uangnya bukan di situ, maka dia tetap diberi zakat Ibnu Sabil tadi. Nah, ketentuan Ibnu Sabil diberi zakat niku dengan syarat perjalanannya bukan tujuannya maksiat, mau ke Jakarta tujuannya nonton konser. Nah, maka orang ini tidak bisa dikatakan musafir yang bisa diberi zakat. Nah, termasuk kalau singgung ketentuan jamak dan qashar niku bagi seorang musafir sama, syaratnya tidak boleh perjalanan yang tujuannya maksiat. Kalau seumpama tujuannya enggak maksiat, tapi maksiatnya di jalan. Contohnya seumpamanya tujuannya mau pengajian ke Surabaya. Dadaan di perjalanan dia namanya orang tergoda sama seorang wanita. Akhirnya dia di situ maksiat. Ini beda, namanya maksiat bis safar. Bukan maksiat tujuannya. Jadi tujuannya baik, tapi dalam perjalanan dia melakukan maksiat. Nah, ini masih boleh melakukan jamak kasor. Tapi yang nggak boleh itu memang dari awal dia sudah tujuannya maksiat, dari awal tujuan perjalanannya sudah maksiat. Termasuk non sewu nggih. Nah, jenengan melakukan apa niku kayak ziarah niku. Di mana niku? Di bis sing diputer video-video koplo, soalnya yang perempuan kayak buka ngoten niku kan maksiat bisafar namanya, maksiat dalam perjalanan kita nonton tontonan yang enggak sopan. Niku aslinya namanya maksiat bisafar, maksiatnya dalam perjalanan, tujuannya bukan maksiat, tujuannya ziarah, baik tujuannya, tapi si diputar dalam bisnya niku nggih tontonan yang mboten pantes untuk kita lihat. Niku namanya maksiat bisafar. Nah, maksiat bisafar niku mboten menggugurkan kesunahan jamak dan qashar. Tetap boleh, atau disunahkan, bukan hanya boleh nggih. Jamak qashar niku disunnahkan karena
apa sebagai bentuk senangnya kita menerima keringanan yang diberikan oleh Gusti Allah. Jadi kita kalau perjalanan di situ sudah memenuhi unsur untuk jamak qasar atau hanya jamak saja, sebaiknya panjenengan lakukan kangge niat nyenengaken Gusti Allah sing maringi keringanan niku disebabkan perjalanan. Tapi kalau qasar, hati-hati. Kalau qasar itu sebaiknya perjalanan yang memang di atas 83 kilo. Kalau qasar, jadi jamak niku tidak harus qasar, jamak tidak harus qasar, qasar tidak harus jamak. Jadi ini kuasnya dua ketentuan yang berbeda. Boleh digabung, boleh tidak jamak sama qasar. Tapi kalau jamak walaupun nggak nyampe 83 kilo boten apa-apa. Tapi kalau qasar sebaiknya jangan dilakukan kalau perjalanannya tidak di atas 83 kilo sebagai ihtiyatan, hati-hati. Karena kalau qasar kan sudah merubah jumlahnya rakaat yang asalnya 4 menjadi 2. Tapi kalau jamak kan hanya menggabung, jadi tidak terlalu riskan istilahnya untuk kita laksanakan. Jadi kembali ke tadi niku, Ibnu Sabil yang berhak diberi zakat niku dengan syarat perjalanannya bukan dalam perjalanan yang maksiat. Qala ngendika sapa Al-Qulyubi fil Misbah dalam kitab Al-Misbah. Wa qila din ucapaken lil musafir maring musafir apa Ibnu Sabil lafaz Ibnu Sabil li talabbusi krana manggone Ibnu musafir bihi kelawan sabil ai bisabil tegese dalan wa tariqi tegese dalan. Nah, kenapa Ibnu Sabil itu orang yang dalam penyangku dikatakan Ibnu Sabil kok enggak musafir saja? Karena Ibnu Sabil artinya ibnu itu artinya anak, sabil niku artinya jalan, berarti anak jalanan. Kalau diterjemahkan secara bahasa, Ibnu Sabil itu artinya anak jalanan. Tapi boten ngonten mas syariat Ibnu Sabil artinya orang yang ada di jalan. Itu makanya dalam Al-Qur'an bukan musafir istilahnya, tapi adalah Ibnu Sabil sebagai bentuk bahwa orang itu memang dia orang yang ada di perjalanan. Qalu ngendika sapa ulama wal muradul lan den utawi dan karepaken bi Ibnu Sabil kan Ibnu Sabil fil ayat dalam ayat Al-Qur'an man iku wong ing kota kang pegot sapa man an malihi saking artone man intahan te dawe. Terus si ulama kenapa kok disebut Ibnu Sabil dalam ayat Al-Qur'an niku, yang dimaksud adalah orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanannya. Iki jelas nggih. Jadi ulama sepakat yang dimaksud dengan Ibnu Sabil dalam ayat Al-Qur'an yang tentuan zakat innama shadaqatul fuqara yal ayah niku adalah orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanannya. Selain niku tidak bisa masuk Ibnu Sabil. Nah, niki kita hati-hati lek panjenengan diparingi amanah menjadi amil zakat harus memahami betul dari 8 asnaf niku, jangan sampai kita menentukannya salah menentukan, karena tanggung jawabnya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tapi kalau yang muzaki, orang yang membayar zakat, kalau sudah membayar lewat amil yang sah, amil sudah dapat SK dari pemerintah, walaupun sama amilnya niku salah pentasarufannya, zakatnya sampun gugur. Zakatnya sampun gugur kalau dia memberikan zakatnya lewat amil yang sah. Tapi kalau panjenengan berikan zakatnya lewat panitia zakat yang bukan amil yang sah dari pemerintah, kalau panitia ini tidak memberikan pada sesuai dengan asnafnya, sesuai ketentuan 8 yang sudah tentukan para ulama niku, maka zakat panjenengan boten gugur, tetap punya kewajiban zakat. Niki bedane amil zakat sama panitia zakat. Niki nggih. Alhamdulillah kita temriki sampun wonten amilnya, sehingga binjing kita lek zakat fitrah, zakat mal lewat amil pun panjenengan ndak usah khawatir mau disalahgunakan, mau sakerso amile pun kewajiban kita sampun gugur. Amilnya yang tanggung jawab besok. Nah, karena kita sudah lewat amil. Tapi kalau panitia
harus hati-hati karena panitia niku bukan apa istilahnya, bukan amil yang sah, tapi adalah hanya wakilnya. Katanya kalau disimpulkan niku le amil niku wakilnya mustahikuz zakat, kalau panitia wakilnya muzaki zakat. Jadi kalau amil itu wakilnya mustahik zakat, kalau panitia wakilnya muzaki zakat. Nah, namanya wakil itu sah kalau sudah sesuai ketentuan, sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau amil walaupun diaur bahkan dimakan semuanya dimakan semua sama amilnya semuanya, gugur kewajiban jenengan, kewajibannya muzaki sampun gugur. Cuma amilnya nanti yang bertanggung jawab, karena amil tidak boleh ngambil lebih dari 1/8 dari harta zakat. Amil tidak boleh mengambil bagian lebih dari 1/8 harta zakat. Itu pun dengan ketentuan lagi harus sesuai dengan yang bekerja, sesuai dengan kualitas kinerjanya. Tetap prioritasnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, khususnya adalah fakir miskin. Wa syartu akhidi zakati lan utawi syarate wong kang ngalap zakat min hadis samad saking ikilah 8 huriyatun iku wong kang merdeka wa islamun lan Islam. Syaratnya mustahik zakat niku yang pertama merdeka niku boten budak. Yang kedua adalah Islam. Jadi fakir dan miskin kok boten Islam jangan diberi zakat. Yang mutlak jadi yang berhak menerima zakat harus orang Islam. Kalau boten Islam jangan diparingi zakat walaupun dia fakir dan miskin. Ya sedekah biasa ngoten mau napa-napa. Tapi kalau zakat harus orang Islam. Bahkan dalam kitab yang lain niku kalau enggak sholat enggak usah diberi zakat. Niku kitab yang lain. Mungkin ulama supaya jerang ngoten nggih. Wong kok enggak sholat wis gak usah diberi zakat. Nek mriki asalkan Islam nggih boten napa-napa. Sehingga prioritasnya niku Islam. Yang kedua sholat. Mutlak sholat niku. Artinya kelihatan senang ibadah. Yang nomor 3 baru yang umum. Jadi orang yang Islam senang ibadah dan dia masuk kategori asnaf niku menjadi prioritas dalam menerima zakat dan dalam hal-hal yang lain. Wa alla yakulan yen ora ana sapa akhidu zakah Hasiman iku bangsa Hasim wala Muthalibiyah lang bangsa Muthalib, dan jangan sampai dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib, artinya jangan keturunannya Kanjeng Nabi. Karena liqaulihi krana dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadis sadaqata awsahun nasi wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la ali Muhammadin. Inna hadis sadaqata saat menikilah sedekah ai zakat ausahun nasi iku pira-pira regete manungsa wa inna lan saat temene sedekah la tahillu iku halal apa zakat li Muhammadin maring Muhammad wala ali Muhammadin lan ora halal kadue keluargane Muhammad. Kanjeng Nabi pernah dawuh zakat niku kotorannya manusia, zakat niku kotorannya manusia. Sehingga terus Kanjeng Nabi la tahillu li Muhammadin wala ali Muhammadin, sehingga zakat tidak halal untuk Muhammad dan keluarganya Muhammad. Ini terus Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sendiri sing dawuh zakat niku kotorannya manusia sehingga tidak halal untuk Muhammad dan keluarganya Muhammad. Niki terus Kanjeng Nabi. Wa dolan dele sapa Al Hasan fihi dalam tutuki Hasan tamrotan ing kurma ai min tamri sadaqah saking kurma sedekah fanazanu li nyopot ha ing tamroh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilu abi kelawan iluni Kanjeng Nabi wa qala dasbuknya Nabi kih ana inna saat temene ingsun alu Muhammadin iku keluargane Muhammad la tahillu kang ora halal maring kita asadaqatu apa pira-pira sedekah. Dan pada suatu hari Hasan niku makan kurma zakat. Jadi Hasan putune Kanjeng Nabi, putranya Sayyidina Ali niku pernah makan kurma yang dari zakat. Sama Kanjeng Nabi niku diambil pakai mulutnya beliau. Jadi kurma sudah di mulutnya Sayyidina Hasan niku diambil sama Kanjeng Nabi pakai mulutnya Kanjeng Nabi dan
diludahkan sama Kanjeng Nabi. Dan beliau dawuh, kita keluarga Muhammad tidak halal memakan zakat. Nah, niku terus. Jadi atas dasar hadis inilah para ulama mengatakan bahwa zakat tidak diberikan kepada keluarga anak putune Kanjeng Nabi berdasarkan hadis niki. Wa man utawi maknane gete wa mana usahin nas utawi maknane kotorane menungso anna baqa sak temeni netepe sadaka fil amwal dan pira-pira arta ya dan niswa iku ngotoraken atau ngregeti apa baqaul amwal ha ing amwal kama yudan nisu kaya oleh ngregeti atau ba ing dodot alwasu apa reget. Kemudian pengertian bahwasannya zakat niku kotorannya manusia adalah bahwasannya zakat niku kalau tidak diberikan, zakat niku lek mboten kita paringaken, maka zakat niku akan mengotori harta-harta yang lain sebagaimana baju yang kotor oleh kotoran. Jadi kalau ulangi, kenapa di sini Kanjeng Nabi mengatakan bahwasannya zakat itulah kotorannya manusia? Karena zakat niku kalau tidak kita berikan, maka zakat niki haknya fakir miskin niki akan mengotori harta-harta yang lain sebagaimana baju yang dikotori oleh kotoran. Niki sebagai catatan bagi kita nggih bahwa jangan sampai kita niki boten membayarkan zakat yang hanya 2,5% atau mungkin 5% kalau pertanian atau mungkin 10% niku jangan sampai kita berikan, karena kalau tidak kita berikan maka itu akan mengotori harta-harta yang lain. Bahkan katanya ulama yang lebih tegas lagi niku haram makan dari harta yang belum dizakati, karena di situ ada haknya fakir miskin yang harus kita berikan. Sehingga panjenengan mantun tani, mantun panen, atau mungkin yang punya perdagangan besar yang sudah memenuhi unsur kewajiban zakat, zakat niki yang nomor utama kita berikan sebelum kita memakan dari hasilnya niku, sehingga harta yang kita makan itu sudah bersih dari haknya fakir miskin. Sampun ngoten mawon, mugi-mugi barokah niki sampun selesai untuk penjelasan zakat. Semoga menjadi perhatian kita dan binjing sudah masuk ke pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu lihaulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Rabbi sholli ala